Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati semua pihak Kementerian Agama dan pemerintah Kepulauan Selayar yang terus membantu dan mendukung program Selayar Mengaji. Pertama, kami sampaikan sangat terima kasih kepada beliau-beliau ini karena satu tujuan dengan kami pesantren, di mana berusaha untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai bacaan yang disukai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebetulnya yang akan membawakan sambutan ini adalah guru kami tercinta, Ustaz Muhammad Jabrin Fakhruddin, tapi beliau sedang sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara mulia ini. Penting Bapak dan Ibu menjadikan Al-Quran sebagai bacaan. Makanya kami sangat berterima kasih kepada Kementerian Agama dan pemerintah yang terus membantu dan mendukung program Selayar Mengaji. Bapak dan Ibu, itu sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Kita tahu bersama, dia memimpin kekhalifahan selama 10 tahun. Pernah ingin suatu ketika jalan-jalan ke Mekah, karena pusat kepemimpinan ada di Madinah. Beliau jalan ke Mekah, maka gubernur Mekah menjemput Umar bin Khattab di tengah jalan. Kemudian bertanya Umar bin Khattab, engkau gubernur yang menjemput saya, man tuwalli ala ahdil wadi? Kepada siapa engkau titipkan Mekah? Karena Bapak itu juga pelajaran bahwa kepemimpinan dalam satu daerah tidak boleh kosong, harus ada yang mewakili. Kata beliau, yang menggantikan saya adalah Ibnu Abzah. Semua kaget Bapak dan Ibu karena mereka kenal siapa Ibnu Abzah. Ibnu Abzah itu adalah maula min mawalina. Dia hanya seorang budak dari budak-budak kami. Tapi kenapa beliau yang diangkat menjadi pengganti gubernur saat itu? Kata beliau, karena dia adalah ahli Quran. Ahli Quran zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda Bapak dan Ibu. Ahli Quran artinya dia sudah paham Al-Quran, apalagi hafal Al-Quran. Itulah kenapa Umar bin Khattab berkata, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat suatu kaum itu dengan Al-Quran ini, dan akan menjatuhkan satu kaum juga dengan Al-Quran ini ketika mereka mulai meninggalkan Al-Quran. Bagaimana Nabi SAW dalam ayat yang Allah abadikan pernah mengadu kepada Allah. Nabi SAW berkata, Ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku ini telah meninggalkan Al-Quran, tidak mempedulikan lagi Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat itu Bapak dan Ibu, siapa yang menjauh dari Al-Quran, dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Pada hari kiamat Allah akan kumpulkan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran waktu masih hidup itu dalam keadaan buta. Ketika mereka berkumpul dalam keadaan buta itu, dia kemudian protes kepada Allah. Kemudian berkata, Ya Rabbi, lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhanku, kenapa engkau hari ini butakan saya? Wa qad kuntu basira, padahal dulu saya bisa melihat. Allah kemudian menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha.
Wa kadzalika al-yawma tunsa. Karena dulu waktu kalian masih hidup kalian lupa dengan Al-Qur'an. Kalian meninggalkan Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwa Rumah Tahfidz Al-Fatih itu berdiri di atas dua yayasan. Yang pertama, Yayasan Amalia oleh Haji Zainuddin Timmatullah. Kemudian Yayasan Rumah Quran oleh guru kita Muhammad Yamril Fakhruddin. Itu untuk mewadahi, untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang usia SD. Usia SD untuk kita ajari bagaimana belajar mencintai Al-Quran, bagaimana belajar mempelajari Al-Quran, belajar menjadikan Al-Quran sebagai bacaan. Karena Bapak dan Ibu, itu miris kalau wahyu pertama kita adalah Iqra, bacalah, tapi kita terbelakang dalam membaca. Dan perintah Iqra, tidak ada perintah lain Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu coba cek semua kitab Samawiyah, Zabur, Injil, itu tidak ada perintah membaca, hanya Al-Quran. Dan itu miris kalau wahyu pertama kita itu turun, ayo membaca, tapi kita terakhir dalam membaca. Maka Bapak dan Ibu, usia SD itu usia masih kecil, kita ajari dengan wadah yang beliau, guru-guru kita ini ciptakan, yaitu Al-Fatih ini. Kita ajari anak-anak kita yang masih SD itu, kata para ulama, an-naqshu at-ta'allumu fil sidri kan-naqshi 'ala al-hajar. Menulis atau mengukir di atas batu itu, menulis di atas batu di usia dini itu tidak mudah terhapus. Dan belajar di waktu kecil seperti itu, Bapak. Belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Wa ta'allumu fil kibri, belajar di waktu besar itu kan naqshi 'alal ma, seperti mengukir di atas air. Memang mudah tapi sebentar sekali kemudian hilang. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, pesantren Kiai Haji Abdul Qadir Qasim ini adalah pesantren dengan lama pendidikan 6 tahun. Terdiri dari tahun pertama belajar Al-Quran, tahfidz, belajar tajwidnya, makharijul hurufnya. Kemudian tahun keduanya itu adalah menghafal, 2 tahun menghafal, berarti sudah 3 tahun. Tahun keempatnya itu kemudian kami mengajari mereka untuk mengkaji Al-Quran, mendalami nahwunya, mendalami sorofnya, mengkaji tafsirnya. Ada pendapat ulama di situ, kita ajarkan kepada anak-anak kita dengan kurikulum Makkiyah, Bapak dan Ibu. Kurikulum Makkiyah itu kurikulum metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih berada di Mekah. Bagaimana Nabi mengajar sahabat-sahabat itu waktu di Mekah sehingga menghasilkan Ali bin Abu Thalib, menghasilkan Utsman bin Affan. Ali adalah orang tercerdas, orang pintar, berilmu, hafal Quran. Abdurrahman bin Auf adalah pebisnis luar biasa, bahkan beliau dikatakan orang yang tidak pantas menjadi orang miskin. Kemudian yang lainnya pemimpin-pemimpin hebat seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abu Thalib, dan banyak lagi sahabat. Itu ternyata dimulai pendidikan itu dari Mekah. Dari Mekah, makanya kita ambil pendidikan itu, kita namai dengan pendidikan Makkiyah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak dan Ibu, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Muhammad Yamril mengamanahkan untuk menyampaikan keutamaan menghafalkan Al-Quran. Ternyata Bapak dan Ibu, sebelum kita mengajari seseorang itu Al-Quran, yang pertama kita harus ajarkan adalah bukan mengiming-iming ini. Kalau kau hafal Quran nanti kamu akan umroh, kalau kau hafal Quran nanti kamu mudah masuk sekolah ini, mudah masuk, bukan itu. Lihat Bapak dan Ibu, ketika Nabi Musa ingin belajar kepada Nabi Khidir, Nabi Khidir bilang, lan tastati', kamu tidak akan bisa mengikuti saya. Itu artinya jangan iming-imingi dulu anak-anak itu. Jangan kasih kepada anak itu kalau kau belajar mengaji nanti kamu mudah dapat rezeki. Bapak dan Ibu, Nabi SAW bersabda, awal man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah, yang pertama kali menjadi korek api neraka pada hari kiamat itu adalah qari'ul Quran, para pembaca-pembaca Al-Quran.
wa alimun, dan para ahli ilmu. Itu yang menjadi korek awal pertama api neraka. Karena itu jangan diiming-imingi dulu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, amanah dari beliau, ajarkan keikhlasan kepada anak-anak kita untuk menghafalkan Al-Quran ini. Al-Quran kita hafalkan ini, Bapak dan Ibu, difahami juga untuk anak-anak kita bahwa tidak mudah menghafal Al-Quran itu. Kata para ulama, lan tablaghal majda hatta tal'aqa as-sadir. Lan tablaghal majda tamran anta akiluh. Kamu tidak akan bisa mendapatkan kesuksesan itu, tidak bisa mendapatkan kemuliaan itu kalau kalian belajar hanya seperti orang makan kurma. Silahkan dicek bagaimana orang makan kurma, Bapak dan Ibu. Makan yang paling gampang, yang paling enteng dan enak. Tidak seperti itu belajar, kata para ulama. Lan tablaghal majda hatta tal'aqa as-sadir. Kalian tidak akan mendapatkan keberhasilan sampai kalian merasakan pahitnya jadam. Jadam itu, Bapak dan Ibu, ini terakhir, jadam itu adalah satu bunga, seperti bunga menyerupai lidah buaya kalau di Indonesia. Itu di Arab, jadam itu adalah getahnya, itu warnanya hitam, pahitnya sangat pahit. Saking pahitnya itu digunakan untuk menangkal racun. Seperti itu kita kalau mau belajar, mau berhasil, harus merasakan pahit seperti itu. Kata Imam Syafi'i, lan tanalul ilma illa bisitta. Kalian tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali 6 perkara, di antaranya adalah tulus zaman, panjang waktunya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu lama, Bapak dan Ibu. Mewakili guru kami Ustadz Muhammad Yambril Fakhruddin, kalau benar datanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.